Hai, halo guys. Salam kenal dari aku asli dari kota Bima alias NTB Bojo. Dan ini aku mau menceritakan di mana pengalaman aku selama 10 tahun hidup di rumah ini guys. Awal mulanya aku masuk di rumah ini tuh bukan langsung berdua aja sama kakekku ya guys. Di rumah ini dulu ada banyak orang guys, terutama ada kakek dan nenek, ada cucunya, dan ada anak perempuannya. Di rumah ini dulu guys ada 4 orang, 5 orang sama aku ya. Dan itu berlaku selama hampir 2 tahun lah. Di job pertama itu aku mendapati nenekku itu sakit di umur 80 ke atas. Dia sakit tapi sentak besinggahire waktu taina lewat jalurna, tapi lebih ke sia war operasi melalui ususna dari taikaina. Dan itu pun awal aku masuk di rumah ini tuh guys, tidak langsung diterima baik oleh orang di rumah ini, tidak langsung disukai oleh sama nenekku. Nenekku sangat tidak suka dengan aku dulu. Hampir aku dikembalikan ke agensi dulu. Sampai ada cucunya yang sering datang di rumah ini tuh guys. Ketika dia menaruh tas atau bajunya atau jaketnya di sofa itu guys. Terus adalah aku yang datang duduk di sofa itu. Histeris dia mengambil si pakaiannya yang tertinggal di sofa itu karena ngelihat aku yang duduk dekat situ. Mungkin dianggap aku ini virus kali ya, dianggap virus. Terus si nenekku itu bilang sama majikan aku, katanya dia nggak suka sama aku, dia pengen ngembalikin aku ke agensi sana. Dan aku pun nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi jangan bilang ketika kita masuk ataupun kalian melihat aku di saat sekarang, aku nggak pernah bukan dimarahi sih, aku nggak pernah punya konflik sama orang di sini. Karena memang adaptasi itu tidaklah enak guys, semua butuh proses. Jangan hanya menilai ataupun melihat hasil akhir dari apa yang kita dapatkan sekarang. Setelah itu majikan aku bilang sama si nenek ini, dia bilang biarkan aja dia dulu, kita lihat dulu bagaimana kerjanya, kita lihat dulu bagaimana dia ke kamunya, oke? Dan di situ aku diajari oleh majikanku cara memandikan dia, cara menggantikan plastik untuk dia itu diganti 2 hari sekali ya guys. Dan nya itu wajib aku keluarin 3 kali sehari dibuang. Dan di situ lama-kelamaan si nenek aku ini udah mulai menerima, udah mulai terbiasa, udah mulai nyaman dengan pelayanan aku. Dia udah mulai sayang sama aku. Terus singkat cerita, aku udah mulai diterima di keluarga ini ataupun di rumah ini. Setelah 1 tahun kemudian, si nenek aku ini jatuhlah di tempat tidurnya tuh guys. Matanya bengkak. Awal mulanya jatuhnya itu nggak kenapa-kenapa ya, tapi setelah basi di hari besoknya itu mulai sudah kelihatan biru, membengkak, ini itu segala macam. Pas hari keduanya aku langsung konfirmasi ke majikan aku bilang ke majikan, ini nenek ini jatuh begini. Oh nggak apa-apa, itu kita lihat dulu katanya. Coba mereka langsung bawain si neneknya itu ke rumah sakit, mungkin nggak apa-apa. Tepatnya sudah 3 bulan dia hidup di rumah sakit. Akhirnya di bulan ketiganya itu majikan aku mengabarkan aku itu guys, bahwa si nenek ini sudah mau pulang katanya. Dia sudah nggak akan merasakan sakit lagi. Aku sempat merasa bersalah sih di situ, sempat takut juga karena biar gimana pun waktu itu kan aku yang jaga orang tua itu, aku yang cuman berdua sama si nenekku itu, sampai akhirnya dia jatuh dan drop kayak gitu, sampai akhirnya dia pergi meninggalkan kita semua.
Tapi si majikan aku dan anak-anaknya yang lain itu cuman bisa bilang sama aku, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah merasa bersalah, kamu nggak salah kok. Ini sudah waktunya si nenek memang udah capek dia di dunia katanya. Dia sudah tidak lagi merasakan sakit katanya si majikan aku ini guys. Dan selama 3 bulan itu aku mondar-mandir ke rumah sakit itu 2 kali sehari berdua sama kakekku. Kakekku tuh rela jalan kaki 2 kali sehari hanya menemani aku karena tahu aku mabok. Pun di jalan itu tetap ngomel ya guys, gara-gara kamu yang gak bisa naik ke angkot, aku jadi ikut-ikutan jalan kaki sama kamu jalan potong gitu. Aku capek loh katanya dia. Dan setelah itu akhirnya dapatlah waktu di mana hari nenekku ini mau pamitan, dia mau pergi. Setelah 3 bulan kita capek di rumah sakit, pas sorenya itu dia langsung pergi meninggalkan kita semua. Di situ aku bisa menyaksikan sendiri bagaimana nafas terakhirnya si orang tua itu. Sampai anak-anaknya tuh guys, karena dianggap aku yang paling dekat sama si nenekku, aku yang paling ini itu sama nenekku, aku yang paling dipercayakan di rumah ini untuk membereskan si jasadnya itu.